Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di bimbingan belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini adalah bagian kedua dari latihan soal persiapan KSMMA Matematika Terintegrasi tahun 2023. Nah, sebelum kita memulai pembahasan pada video kali ini, kalau misalkan ada rekan-rekan guru ataupun siswa-siswa yang menonton video ini dan ingin bergabung menjadi salah satu membership kami dan juga menjadi salah satu orang yang mensupport channel ini agar lebih baik ke depannya, silahkan bergabung di antara 3 level membership yang kami tawarkan dengan benefitnya yang berbeda-beda tentunya. Nah, kita mulai pembahasan pada video kali ini mulai dari soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Pak Riki mempunyai seorang istri dan 4 orang anak. Pak Riki membayar zakat fitrah menggunakan uang rupiah dan harga berasnya adalah Rp15.000 per kilogram. Beberapa hari kemudian Pak Riki membayar zakat dari penghasilannya yang ternyata mempunyai nominal 10 kali lipat dari besar zakat fitrah yang keluarga Pak Riki bayarkan. Total sisa harta penghasilan Pak Riki adalah titik-titik. Nah, untuk menyaksikan ini tentunya kalian harus mengingat kembali berapa besar zakat fitrah yang harus dibayarkan per individunya dalam kilogram. Ternyata besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh per individu dalam kilogram adalah sebanyak 2,5 kilogram per orangnya. Ini bisa dibayarkan dalam rupiah ataupun dalam bentuk berasnya secara langsung. Nah, di sini kalian perhatikan kita harus menghitung terlebih dahulu berapa total anggota keluarga dalam keluarga Pak Riki. Jadi perhatikan di kalimat pertama dikatakan Pak Riki mempunyai seorang istri dan 4 orang anak. Otomatis termasuk Pak Riki dan juga istrinya tambah 4 orang anak. Totalnya berarti ada 6 orang anggota keluarga dari keluarga Pak Riki ini. Sehingga untuk menghitung total zakat fitrah yang keluarga Pak Riki keluarkan itu kita bisa peroleh dengan cara 6 dikalikan dengan 2,5 kg dikalikan dengan harga berasnya per kilogram yaitu Rp15.000. Sehingga sini kita hitung dulu 6 kali 2,5. Berarti kita kalikan 25 kali dengan 6. Berarti sini 0 ingat 3, 6 kali 2 adalah 12 tambah 3 adalah 15. Jangan lupa taruh koma sehingga sini hasilnya adalah 15. Kemudian kalikan dengan biayanya per kilogram adalah 15.000. Kita peroleh hasilnya adalah Rp225.000 untuk keluarganya Pak Riki keluarkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, berdasarkan soal tadi juga dikatakan bahwa Pak Riki membayar zakat dari penghasilannya yang ternyata mempunyai nominal 10 kali lipat dari besar zakat fitrah yang keluarga Pak Riki bayarkan. Berarti untuk zakat penghasilan Pak Riki itu yang ini Rp225.000 ini kita kalikan dengan 10 sehingga kita peroleh besar zakat penghasilan Pak Riki adalah sebanyak Rp2.250.000. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan zakat penghasilan Pak Riki sebanyak Rp2.250.000, maka kita tinggal menghitung berapa sih sisa harta Pak Riki setelah membayar zakat penghasilan tersebut. Jadi untuk menghitung sisa harta Pak Riki ini, hitungannya itu cukup mudah. Jadi besarnya zakat penghasilan yaitu sebesar Rp2.250.000 ini kita akan kalikan dengan 100 per 2,5. Kenapa? Karena zakat penghasilan itu besarnya adalah 2,5%. Nah, untuk menghitung sisa harta yang ada di soal ini, tentunya kita harus mengalikannya juga dengan 100% dikurangkan dengan 2,5%. Atau bisa kita tuliskan juga dikalikan dengan 97,5 per 100. Jadi, ini adalah bentuk perhitungan untuk mendapatkan sisa harta yang ada di keluarga Pak Riki setelah dia membayarkan zakat penghasilannya. Nah, untuk yang ini kan ada 200 ya, 100 di bagian penyebut dan juga pembilang. Kita coret saja sehingga perhitungannya jadi tinggal 97,5 dibagi 2,5 dikalikan dengan Rp2.250.000. Nah, untuk mempermudah perhitungan, ini kita kalikan dengan 2, yang di bawah dikalikan 2 supaya nanti tidak ada koma-komanya sehingga yang tersisa adalah 195 dibagi dengan 5 dikalikan dengan Rp2.250.000. Nah, kita hitung dulu 195 dibagi 5. Jadi kita hitung 195 dibagi 5, kita peroleh hasilnya adalah 3. Berarti sini 15 jadi 4, 5, 9. Berarti 39 ya. Ini kita coret jadi tinggal 39. Kita tinggal hitung deh Rp2.250.000 dikali dengan 39. Kita hitung. Di sini 225 kita kalikan dengan 39. Sini 5 ingat 4. 2 kali 9 itu adalah 18 tambah 4 adalah 22. Berarti ingat 2, 9 kali 2 18 tambah 2 20. 3 kali 5 5 ingat 1. 3 kali 2 6
tambah 1 7, 3 kali 2 6. Sehingga totalnya ketika kita jumlahkan adalah 5 7 7 8. Sehingga kita tuliskan sisa harta dari Pak Riki kita peroleh adalah 8775, kemudian kita tambahkan nolnya 4. 1 2 3 4. Sehingga kita peroleh total sisa harta penghasilan Pak Riki adalah sebesar Rp87.750.000. Nah, jawaban yang tepat itu adalah opsi yang B. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal yang kelima. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jumlah 50 suku pertama dari deret log 5 tambah log 55 tambah log 605 ditambah dengan log 6655 ditambah seterusnya adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita harus mengetahui deret ini sebenarnya deret aritmatika ataulah deret geometri. Nah, ternyata setelah kita amati bedanya, jadi di sini kalau kalian hitung beda dari log 55 dikurangkan dengan log 5, itu kita bisa peroleh hasilnya adalah log 55 dibagi dengan 5, maka kita peroleh bedanya adalah log 11. Kita cek lagi di yang berikutnya antara log 605 dengan log 55. Ketika bedanya itu sama, maka ini adalah deret aritmatika. Coba kita hitung log 605 ini ketika kita kurangkan dengan log 55, apakah benar dia akan memperoleh log 11 juga? Jadi berdasarkan aturan sifat dari pengurangan logaritma dengan basis yang sama, maka ketika dikurangkan ingat dia tinggal dibagi saja angkanya, 605 dibagi dengan 55. Maka kita peroleh ternyata kita hitung 605 dibagi dengan 55, ini kan 1 ya, 55 di sini kita kurangkan, sini bersisa 5, turun 5-nya, ternyata hasilnya adalah log 11 juga. Karena ini sama, otomatis terbukti bahwa ini adalah deret aritmatika. Ketika kita sudah tahu deret aritmatika ini, maka nanti akan kita gunakan SN dari SN deret aritmatika. Nah, untuk menentukan dari deret aritmatika tentunya kita perlu nilai suku pertamanya, yaitu A-nya. Nah, ternyata A-nya adalah log 5. Jadi kita tulis A-nya adalah log 5. Setelah kita sudah mengetahui nilai A, nilai B, dan juga N yang akan kita hitung, ingat N-nya itu adalah 50 suku pertama, berarti N-nya otomatis adalah 50. Sehingga untuk S50 sekarang sudah kita bisa hitung dengan menggunakan rumus SN deret aritmatika. Mas ingat tidak rumusnya? Nah, rumusnya itu adalah N per 2 dikalikan dengan 2A tambah dalam kurung N kurang 1 dikalikan dengan B. Nah, di sini N-nya kita masukkan, nilainya adalah 50 sesuai dengan di sini yang ditanya adalah 50 suku pertama. Jumlahnya berapa? Nah, berarti di sini 50 kita bagi dengan 2 dikalikan dengan 2 dikalikan A-nya adalah log 5. Kita masukkan, kemudian ditambah dengan 50 dikurang 1 dikalikan dengan bedanya yaitu log 11. Kita selesaikan, di sini hasilnya adalah 25 kali 2 log 5 ditambah dengan 49 kali log 11. Nah, di sini kita kali masuk saja 25 kali 2, kemudian 25 dikalikan dengan 49. Kita peroleh hasilnya adalah S50 sama dengan 50 log 5 ditambah dengan 49 kali 25. Coba kita hitung dulu, 49 kali 25, sini 5 ingat 4, 20 jadi 24. 8 ingat 1, 2 kali 4, 8 tambah 1, 9. 5, 2 ingat 1, 12. Berarti di sini adalah 1225 log 11. Ingat kalau misalkan ada modelnya seperti ini, kalau ada A log B kemudian ada N di depannya, maka bisa kita tuliskan menjadi A log B berpangkat N. Maka aturan ini akan kita gunakan di bagian sini, di bagian perhitungan S50 di bagian akhir, sehingga kita bisa tuliskan menjadi log 5, 50-nya menjadi pangkat dari 5-nya, berarti 5 berpangkat 50 ditambah dengan log 11 yang pangkatnya ini 1225. Nah, karena di sini basisnya sama-sama 10, ingat kalau dia tidak dituliskan berarti di sini adalah basisnya basis 10. Sehingga kita bisa tuliskan bentuk lebih sederhananya itu adalah 10 log, karena ada penjumlahan berarti kali ya. Sifat dari penjumlahan logaritma berarti
kita kalikan dia dengan syarat basisnya harus sama. Berarti kita tuliskan 5 berpangkat 50 dikali dengan 11 berpangkat 1225. Ingat taruh kurung, sehingga ini adalah hasil penyelesaian dari soal ini. Kita tinggal lihat di pilihan jawaban yang mana yang sesuai dengan ini. Ternyata tidak ada ya. Nah, ternyata di pilihan jawaban tidak ada, kita dapatkan 10 log dalam kurung 5 berpangkat 50 dikalikan dengan 11 berpangkat 1225. Berarti kita harus akal-akali nih bagaimana caranya supaya dapat. Nah, perhatikan di sini kan 5 berpangkat 50 ini bisa kita jabarkan menjadi 5 berpangkat 2 yang berpangkat 25. Berarti yang di sini kita tuliskan 10 logaritma dalam kurung 5 berpangkat 2 berpangkat 25 dikali dengan 11 berpangkat 1225 tutup kurung. Nah, ingat 5 pangkat 2 kan 25, maka kita bisa bentuk dia menjadi 10 logaritma dalam kurung 25 berpangkat 25 dikalikan dengan 11 berpangkat 1225. Sekarang kita cek apakah di pilihan jawaban sudah ada atau belum. Nah, ternyata sekarang sudah ada jawaban yang sesuai dengan yang kita temukan ini, yaitu opsi yang C. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah opsi C, logaritma 25 berpangkat 25 dikalikan dengan 11 berpangkat 1225, dengan catatan basisnya adalah 10, benar. Maka ini adalah jawabannya. Semoga kalian paham. Kalau misalkan ada yang kurang kalian pahami, silahkan komentar di bawah ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Sejumlah siswa terdiri dari 5 siswa putra dan 5 siswa putri akan membentuk kepanitiaan yang terdiri dari 4 orang siswa. Peluang kepanitiaan tersebut diisi oleh paling banyak 2 siswa putri adalah titik-titik. Nah, di sini kita akan menentukan peluang kepanitiaan tersebut jika diisi paling banyak 2 siswa putri. Nah, kalau dikatakan paling banyak 2 siswa putri, maka kemungkinan yang pertama adalah semua kepanitiaan itu berisi 4 orang putra tanpa satupun putri. Nah, kemudian kemungkinan yang berikutnya itu adalah ketika kepanitiaan tersebut diisi oleh 3 orang putra dan 1 orang putri. Dan kemungkinan yang terakhir itu adalah kepanitiaan tersebut diisi oleh 2 orang putra dan juga 2 orang putri, karena dikatakan paling banyak 2 putri. Sehingga untuk yang 3 putri, 4 putri itu tidak boleh. Seperti itu. Jadi, kita akan menentukan peluangnya. Ingat, peluang itu rumusnya adalah yang kita inginkan dibagi dengan total dari semestanya. Nah, untuk menghitung banyaknya semesta atau banyaknya kemungkinan kepanitiaan ini disusun dari 10 orang siswa sehingga menjadi 4 orang kepanitiaan adalah dengan menghitung kombinasi 10-4. Berarti ingat rumus kombinasi CNK itu sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial. Ini dikalikan dengan K faktorial. Nah, coba kita hitung berapa sih kombinasi 10-4 yang dikatakan di soal ini. Kenapa kita ambil 10-4? Karena total siswanya itu 5 tambah 5 adalah 10. Maka kita taruh 10 N-nya. Karena kepanitiaan tersebut dibentuk dengan 4 orang siswa. Makanya kombinasi 10-4. Kita hitung menggunakan rumus yang tadi, N faktorial per N kurang K faktorial dikali K faktorial. Kita peroleh 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 4 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Nah, di sini kan 10 faktorial dibagi dengan 6 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Nah, 10-nya ini kita jabarkan. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kita coret 6 faktorialnya, berarti yang tersisa tinggal 4 faktorial ya. Kita jabarkan 4 faktorial, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita lihat 8 yang di atas bisa kita coret dengan 4 dan 2 yang ada di bawah. Sedangkan 9 bisa kita coret dengan 3 yang di bawah sehingga hasilnya adalah 3. Kita tinggal hitung sisanya, 10 kali 3 kali 7. Ternyata hasilnya adalah 210. Ini adalah nilai semesta atau nilai kemungkinan seluruhnya yang bisa kita buat ketika ada 10 orang ingin dibentuk menjadi kepanitiaan 4 orang. Seperti itu. Nah, kita mulai menghitung peluang dari 4 putra. Nah, karena di sini awalnya ada 5 putra dan diambil 4, maka untuk menghitung peluangnya itu adalah kombinasi 5-4 dibagi dengan 210 nilai semestanya. Nah, kemudian ditambah dengan peluang yang berikutnya ketika kepanitiaan tersebut terdiri dari 3 putra dan 1 putri. Jadi banyaknya kemungkinan untuk 3 putra 1 putri itu bisa kita peroleh dengan cara kombinasi
53. Kenapa 53? Karena ada 5 laki-laki dan diambil 3 orang untuk menjadi kepanitiaan. Kemudian dikalikan dengan kombinasi berapa orang putri? 5. Kemudian diambil 1, berarti kombinasi 51. Ini saling dikalikan ya, ingat. Kemudian dibagikan dengan 210 sebagai semestanya. Lanjut, di kemungkinan selanjutnya itu adalah 2 putra 2 putri. Berarti untuk kombinasinya itu adalah kombinasi 52 karena ada 5 putra diambil 2. Begitu juga putri, ada 5 putri diambil 2, maka kombinasi 52 dikalikan dengan kombinasi 52 dibagi dengan semestanya 210. Nah, coba kita hitung untuk kombinasi 54. Di sini kombinasi 54 itu kan berarti 5 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikalikan dengan 4 faktorial. Nah, berarti di sini di bagian 5 faktorial yang di atas bisa kita jabarkan menjadi 5 dikali 4 faktorial. 4 faktorialnya habis, maka tersisalah hanyalah 5-nya saja. Berarti kita bisa tuliskan menjadi 5 per 210. Nah, selanjutnya untuk perhitungan selanjutnya kombinasi 53 berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 5 kurang 3 adalah 2 faktorial. 3 faktorialnya habis, berarti yang tersisa adalah 4 dibagi dengan 2 yang di bawah, tersisa adalah 5 kali 2. Berarti ini hasilnya adalah 10. Jadi jangan lupa 10 nanti kita kalikan dengan berikutnya, yaitu kombinasi 51. Nah, selanjutnya untuk kombinasi 51 itu perhitungan seperti ini. 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial dikali dengan 1 faktorial. Jadi kurang lebih sama hasilnya seperti yang ada di sebelah kiri tadi yang awal kita hitung. Maka kita langsung saja hitung adalah kali 5 per 210. Selanjutnya kita hitung yang kombinasi 52. Kombinasi 52 ini dihitung satu kali saja kemudian dikalikan dengan dirinya sendiri karena ada 2 kombinasi 52. Di sini kombinasi 52 itu berarti 5 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, untuk 5 faktorialnya kita jabarkan saja dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 3 faktorial. 3 faktorialnya habis, kemudian 4-nya itu dibagi 2 maka hasilnya adalah 2. Maka di sini hitungannya adalah 10 per 210. Jadi ingat di sini adalah dibagi semesta semuanya ya karena dihitung adalah peluangnya. Tetapi ingat karena di sini tadi ada 2 kombinasi 52-nya, berarti dikalikan dengan dirinya sendiri yaitu di sini dikalikan dengan 10. Berarti 10 kali 10 di bagian ketiganya. Berarti untuk menghitung totalnya ini adalah 5 ditambah dengan 50 ditambah dengan 100 per 210 sehingga kita hitung total seluruh peluang yang terjadi itu adalah 155 per 210 peluangnya. Nah, di soalnya itu pilihan jawabannya tidak ada yang seperti ini, maka kita harus sederhanakan dengan cara membaginya dengan 5. Kita bagi dengan 5, maka yang di bagian atas tersisa adalah 31, kemudian yang di bagian bawah adalah 42. Sehingga kita lihat di pilihan jawaban, oh ternyata ada opsinya adalah opsi yang D yaitu 31 per 42. Sehingga inilah peluang kepanitiaan tersebut diisi oleh paling banyak 2 siswa putri. Semoga kalian paham ya. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal pada video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.